Happy Family Channel. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang terhormat seluruh hadirat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, semoga Allah selalu melindungi kita dari keburukan dunia dan akhirat. Amin. Kita lanjutkan belajar bersama kita. Sudah di jilid 2, bab besar yang pernikahan, subbabnya perwakilan, mewakilkan pernikahan. Sebagai mukadimah, perwakilan atau pemberian kuasa, memberi kuasa orang lain, itu kan hal yang biasa ya. Istilahnya kita ada surat kuasa. Orang kalau punya surat kuasa berarti diwakilkan untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi perwakilan ini kalau kita sering ya pemberian kuasa. Ini sebuah akad. Dia termasuk akad di dalam syariat kita. Yang akad itu ada aturannya. Akad perwakilan itu aslinya mubah. Hukum aslinya mubah, nanti bisa berubah dari mulai haram sampai wajib tergantung kondisi. Jadi kalau ditanya apa aslinya, aslinya mubah. Karena memang manusia butuh hal itu. Tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri. Banyak hal yang kita minta tolong orang lain melakukan. Ini kita perlu beli sesuatu, nyuruh anak kita. Yang mau beli saya, tapi nyuruh anak kita, ini kan akad perwakilan, mewakilkan. Baik. Dan semua akad yang boleh dilakukan oleh seseorang, maka orang itu boleh mewakilkannya ke orang lain. Umpamanya, saya punya hak untuk menjual ini dompet ini, karena punya saya, maka saya boleh mewakilkan penjualan ini ke orang lain. Tetapi saya tidak punya hak menjual laptop ini karena bukan punya saya. Nggak boleh saya mewakilkan tolong jualkan laptop ini. Saya nggak punya hak. Kemudian contoh lain, orang yang akalnya agak kurang, yang dia tidak memiliki hak atau tidak memiliki kecakapan sempurna. Kecakapan itu keahlian sempurna yang pernah kita bahas. Ya, seseorang yang sudah akil, balik, merdeka secara umum. Kalau ada yang kurang, maka dia tidak boleh mewakilkan orang lain. Umpamanya anak kecil, dia sudah tahu duit, umurnya 12 tahun, anggap belum balik ya. Dia belum balik, udah tahu duit, dia merdeka. Gak boleh mewakilkan ke orang dewasa ini, tolong jualkan laptop ini. Karena dia belum memiliki kecakapan sempurna untuk menjual laptop itu secara mandiri. Maka dia tidak boleh mewakilkan ke orang lain. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ngakali. Karena aja nggak boleh jualan, diwakilkan orang lain nggak boleh karena akad perwakilannya nggak sah. Jadi semua akad yang boleh dilakukan oleh seseorang, maka orang itu boleh mewakilkan ke orang lain. Yang orang lain ini juga boleh melakukan akad tersebut untuk dirinya. Umpamanya tadi kita balik, saya orang dewasa punya hak menjual dompet ini, saya wakilkan ke Mutia tolong jualin dong. Nggak boleh, karena apa? Si Mutia belum memiliki hak untuk menjual, andaikan ini milik dia sendiri, andai dia milik sendiri. Maka mewakilkan itu adalah saya punya hak melakukan akad itu secara mandiri, punya hak mewakilkan. Siapa yang saya jadikan wakil? Yang saya beri hak kuasa, orang yang juga memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan akad tersebut secara mandiri, andaikan itu milik dia. Baik. Seperti jual beli, sewa menyewa, meminta hak, menuntut hak di pengadilan. Nah, di pengadilan itu sering kan ada pakai pengacara. Yang punya masalah diam saja, ya kan? Pengacara biasanya mewakili si itu. Yang banyak ngomong kan pengacaranya mewakili gitu. Baik. Aslinya ya harusnya maju sendiri kan urusan dia. Menuntut hak di pengadilan, menikahkan, mentalak juga bisa diwakilkan. Ini seperti kasus tetangganya Bu Santi.
Itu jadi si suami mau nitipkan aja gitu. Baik. Sampai sini dulu. Pemahaman perwakilan sudah paham ya. Jadi akadnya boleh ibu lakukan secara mandiri, boleh ibu wakilkan kepada orang yang juga mampu dan berhak melakukan tindakan tersebut. Sebagai dalil, Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi wakil dalam menikahkan beberapa sahabat. Ini dalilnya. Langsung ke terjemahnya saja. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang pria radhiyallahu anhu, pria ini pasti juga seorang sahabat, maukah engkau aku nikahkan kepada fulana? Jadi diwakili oleh Nabi. Jawab dia iya. Lalu Nabi berkata kepada fulana, si perempuan yang lain, maukah engkau aku menikahkan kepada fulan, si pria tersebut? Si fulana iya. Maka Nabi menikahkan keduanya tanpa menyebutkan maharnya dan tidak memberikan apapun. Tidak dikasih mahar, tidak disebutkan tar maharnya, tidak dijadikan apapun. Saat itu yang terjadi. Pria itu termasuk yang hadir di baiat Hudaybiyah. Hudaybiyah, maksudnya kasus Hudaybiyah di Sirahnya. Dan seseorang yang hadir di baiat itu maka ia mendapatkan hak atau saham dari Khaybar. Khaybar itu kasus yang terjadi dengan Yahudi ya, Yahudi Khaybar. Khaybar Yahudi, kasus setelah perang Khandaq. Dan di sana ada tanah rampasan, yang tanah rampasan itu diantaranya menjadi hak orang-orang yang hadir di Bait Hudaybiyah yang terjadi jauh sebelum kasus Khaybar. Pada saat dia itu menjelang wafat, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menikahkanku dengan fulana, dan aku belum menyebutkan mahar dan belum memberinya apapun. Maka aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku memberikan sahamku dari Khaybar untuknya. Semua jadi diberikan kepada wanita itu. Wanita itu mengambil satu saham dan menjualnya seharga 100.000. Dari sebutkan 100.000 apa? Itu tanah, pasti mahal. Karena tanah. Umar menambahkan di awal hadis yang tersebut bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Mungkin mudah kan? Mau udah jadi selesai, nggak pakai apa ibu, pakai apa ibu, udah selesai dan sah. Ya kan nikah itu jasanya bukan raminya. Baik. Di sini Nabi mewakili pria tersebut dan menjadi mewakili walinya si wanita tersebut. Dan Nabi adalah sebagai hakim tertinggi. Baik. Hadis di atas menunjukkan bahwa satu orang boleh bertindak mewakili kedua pihak, mulai pihak pria dan pihak wanita, walinya wanita. Hadis lain, bahwasanya ibunda Ummu Habibah dulu adalah istrinya Ubaidillah bin Jahash, dan suami istri ini termasuk yang hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Kalau ingat Ethiopia, kemarin ngobrol sama anak kelahiran sana, kelahiran di Mekah. Terkenalnya Indonesia dan Ethiopia itu terkenal dengan sihir. Ini agak kuat dikit. Orang Indonesia kalau pembantu dari Indonesia atau dari Ethiopia pasti digeledah semua. Kalau tempat lain tidak. Karena terkenal dengan sihirnya. Kenapa? Orang Indonesia kalau datang dari Indonesia bawa tulisan macam raja-raja pencari keselamatan. Di saat dia sihir, bukan semua cover. Terkenal kalau ituan, masya Allah. Tapi Indonesia terkenal yang latih-latih belajar itu kan macam-macam. Hati-hati lah. Baik, nyari aura, kayak apa? Biar tambah bisa kenit orang. Lagi ke sini. Baik, kita lanjut. Hijrah ke Habasyah. Lalu suaminya Ubaidillah bin Jahash itu meninggal di Habasyah. Jadilah dia jaga sendiri di sana. Kemudian Najasyi itu gelar rajanya Ethiopia. Najasyi itu gelar ya, bukan nama. Najasyi itu gelar. Ya, Firaun itu gelar. Kalau raja Indonesia namanya gelarnya apa? Presiden. Raja Indonesia gelarnya presiden. Kenapa begitu? Raja.
Raja Indonesia presiden. Baik, ini gelar Najasyi itu namanya Ashamah, menikahkan wanita tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Najasyi mewakili Nabi Muhammad sebagai mempelai pria. Baik. Dan memberikan mahar 4.000, disebutnya 4.000 saja. Lalu Najasyi mengirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW ditemani oleh Surahbil bin Hasanah. Jadi kalau di sini Nabi diwakili, jadi Nabi memberi kuasa kepada Najasyi untuk menikahkannya. Baik. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan boleh mewakilkan atau diwakili. Mukadimah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan terkait hukum perwakilan secara umum atau perwakilan dalam pernikahan. Jadi kalau istilah kita hak kuasa itu sama dengan ini. Memandangnya dari sisi syariat adalah perwakilan, akad perwakilan. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Kita lanjut. Siapa yang sah mewakilkan? Tadi di pembukaan mukadimah kita singgung sedikit. Yang sah mewakilkan adalah yang berkecakapan sempurna. Berkecakapan sempurna. Kecakapan itu istilah fikih, kalau dalam bahasa Arabnya namanya ahliyah. Yang gampangnya, yang kecakapan sempurna itu dimiliki oleh orang yang akil balik merdeka. Akil balik merdeka. Kalau ada yang kurang dari ini, berarti kecakapannya, hak dia bertransaksi, hak dia melakukan tindakan terbatas. Karena kita bicara pernikahan, maka yang boleh mewakilkan adalah seorang pria akil balik merdeka. Dia boleh mewakilkan orang lain. Tolong nikahkan saya atau wakili sebagai mempelai pria. Jadi yang duduk mempelai di pelaminan nanti wakilnya mewakili ke kakek-kakek untuk menontonnya, jadi bingung. Boleh, boleh. Ya. Kalau masih anak ini belum balik, ada anak umur 12 tahun, minta tolong wakilkan saya jadi mempelai pria, dia tidak punya hak karena dia belum memiliki kecakapan sempurna. Walinya yang harusnya mewakilkannya dalam transaksi, anak belum balik berarti walinya. Pria berkecakapan sempurna boleh menikahkan dirinya sendiri. Bahasanya jelas, pria ya. Ini harus jangan keliru. Pria berkecakapan sempurna boleh menikah diri sendiri. Jadi kalau anak laki-laki itu atau pulang bawa istri sah. Kalau di suaminya sah. Nah, kasih orang tua itu hal lain. Bukan syarat pokoknya pernikahan. Jadi jangan kaget ya. Karena syarat kisah ya mungkin kurang asam dikit lah gitu, karena nggak ngasih tahu orang tua itu hal lain. Secara fikih sah, tinggal melihat nanti hal-hal yang lainnya begitu. Dan ia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain, mewakilkan kepada orang lain. Adapun yang tidak berkecakapan, artinya kurang, kecakapannya tidak sempurna, maka dia tidak sah mewakilkan pada orang lain. Seperti contohnya dalam kitab sebutkan orang gila, anak kecil, hamba sahaya, idiot, dan semacam itu. Karena mereka tidak memiliki hak menikahkan dirinya sendiri. Siapa yang menikahkan? Walinya. Walinya yang menikahkannya. Wanita balik. Wanita balik sudah gede. Apakah boleh mewakilkan ke orang lain? Tolong nikahkan saya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini ada kaitannya dengan materi yang dulu pernah kita bahas. Perempuan. Boleh. Perempuan minta di. Yakin boleh ya? Gimana? Yakin boleh ya? Gimana perempuan minta diwakilkan? Mewakilkannya kepada orang lain yang dia itu dewasa dan kecakapan sempurna. Kita lihat dari sisi wanita dewasanya, bukan lihat
kita anggap di sana ada pihak laki-laki atau perempuan mungkin dewasa dan dia berhak melakukan. Bolehkah wanita seorang wanita datang tolong nikahkan saya? Wali terdekat dulu. Kenapa nggak boleh? Geleng-geleng. Wali terdekat dulu. Nasab walinya nih, kalau ada masih ada walinya, wali nikahnya ya berhak wali nikahnya. Nggak boleh. Barangan orang. Nggak boleh sembarangan orang ya. Iya. Orang di pinggir jalan, dia tolong nikahin. Nggak boleh ya. Sepakat. Tapi boleh. Nanti ketemu dosen yang kemarin. Nanti wakilkan. Dia mewakilkan ke orang lain. Kalau wakil resmi boleh dengan syarat walinya menolak pernikahan. Apa yang kemarin sih yang ada di bawah kewaliannya itu kan? Ya gimana tuh? Yang sebelumnya kan ada materi tentang wali yang menolak. Ini enggak kasusnya walinya nggak perlu, pokoknya datang aja. Walinya diem lah. Nggak boleh, kenapa? Karena wanita tidak punya hak menikahkan dirinya sendiri. Di mata jumhur. Jangan pakai mata Imam Abu Hanifah. Bolehkah wanita menikahkan dirinya sendiri? Enggak. Di mata jumhur enggak. Ingat tadi syarat perwakilan pihak itu punya hak melakukannya sendiri. Dalam hal ini pernikahan, bolehkah wanita melakukan pernikahan sendiri? Nggak boleh, harus walinya yang menikahkan dalam mazhab jumhur. Itu sudah kita bahas. Makanya kalau kita buka, ini kembali ke masalah wanita balik menikahkan diri sendiri boleh enggak? Di dalam mazhab jumhur ulama tidak boleh, walaupun sudah dewasa. Yang menikahkan siapa? Walinya. Karena dia tidak punya hak menikahkan diri sendiri, dia tidak punya hak mewakilkan ke orang lain. Kalau boleh ya, waduh, repot itu urusannya. Ya, kembali di mata Imam Abu Hanifah boleh, karena memang kita sudah sebutkan terdahulu pendapat-pendapat imam atau alasan argumen di mata Imam Abu Hanifah kenapa membolehkannya. Dan juga kita sudah sebutkan pendapat jumhur yang menyatakan tidak boleh. Karena dia nggak boleh menikahkan diri sendiri, maka dia tidak boleh meminta atau mewakilkan ke orang lain untuk menikahkan dirinya. Di dalam mazhab jumhur termasuk janda. Ini nggak peduli nggak balik janda atau masih gratis perawat. Yang penting wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Nanti kalau janda boleh repot ibu. Kalau janda boleh saya pilih mana cari hubungan setiap waktu. Ini bahayanya besar. Baik. Kalau pria bebas karena selama dia dewasa punya kecakapan orang, dia bebas mewakilkan karena dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Kalau wanita yang menikahkan adalah walinya. Perwakilan mutlak dan terbatas. Maksud mutlak itu bagaimana? Jadi ketika seorang pria, umpamanya kita bicara pria, karena memang boleh mewakilkan ini adalah hanya pria. Seorang pria mewakilkan pernikahan kepada orang tanpa catatan, cuma ngomong, tolong nikahkan saya, wakili saya sebagai mempelai, nikahkan saya. Siapa? Pokoknya perempuan, jangan laki-laki. Gak peduli umur, gak peduli nasab, gak peduli ini, tentunya bebas. Itu artinya tanpa catatan apapun. Bagaimana hukumnya dalam hal ini terkait dengan hal ini? Kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya bebas. Ada pemuda muda jadi kan nenek-nenek 80 tahun sah buat Imam Abu Hanifah, nggak peduli, bebas, nggak kasih catatan. Menurut beliau, ini bahasannya di sini. Sehingga ketika mempelai wanita itu cacat, tidak setara, mahar kemahalan, akarnya tetap sah. Kalau terjadi pisah berarti jadinya talak, bukan fasakh, karena akarnya sudah sah. Kalau sudah talak ya konsekuensinya jelas, berbeda dengan fasakh. Tetapi ini pendapat murid beliau Abu Yusuf dan Muhammad Utaman dan murid beliau menyatakan walaupun perwakilan itu bebas terbuka tanpa batas, harus mempertimbangkan kewajaran kesetaraan dan mahar setara. Gak usah dibicarakan juga kalau orang nikah pasti milih kan.
Logikanya begini, yang jadi alasannya. Karena ketika seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain dengan harapan ia mewakili kepentingannya dalam memilih terbaik. Saya mewakilkan seseorang untuk jualan, tentu jualnya kan nggak sembarang kan. Laptop, tolong jualkan laptop saya, dijual Rp1.000, masuk akal enggak? Tentu walaupun saya mau tolong jualkan, pasti ada catatan atau artinya terpahami menjualkannya dengan harga wajar. Tentu gitu kan? Tidak mungkin tolong jualkan, dijual Rp5. Kan udah saya jualin Rp5. Tadi nggak ngomong harganya berapa? Kalau sampai punya organ itu dia pengen sambel. Nggak masuk akal kan? Nah, tolong beli garam sama anaknya, beli garam 1 karung. Ya buat apa nak? Garam berosok lagi. Nggak masuk akal kan? Langsung anak plak. Jadi logika saja kalau kita mewakilkan ke orang lain, anggaplah kita dilakukan diri sendiri pasti milih yang terbaik. Logikanya begitu. Dan ketika seorang mewakilkan tanpa syarat, bukan berarti boleh melakukan apapun. Karena yang dipahami secara normal, orang normal itu wakil itu memilihkan wanita setara dengan mahar setara yang logis lah. Masa umur 20 dinikah sama nenek-nenek 80 tahun? Enggak, ibu yang punya 80 tahun ya. Kan tidak logis gitu. Maka kewajaran itu adalah menjadi acuan berdasarkan kaidah al-ma'ruf wa urfan kal masyruti syartan. Ini kaidah waifiyah. Al-ma'ruf wa urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seakan-akan disyaratkan. Seakan-akan disyaratkan. Contoh sampai beli mie ayam. Jualan mie ayam, mie doang sama sepotong air mentah. Mie ayam. Masuk akal enggak? Lo sampai kan beli mie ayam. Mie ayam. Nah, itu caranya Cak Lontong. Cara orang wajar mie ayam itu yang wajar diketahui orang tanpa disyaratkan itu ya matang, ya sudah. Enggak perlu ngomong mie ayam pakai kuah, pakai bumbu, pakai ini, pakai enggak perlu. Kenapa? Sudah jadi adat biasa kita kalau mie ayam itu gitu. Maka tanpa disebutkan seakan-akan saya kasih syarat. Syaratnya mie ayamnya matang, dikasih ini, kasih ini, baru kasih saya. Kasih mie sama ayam blok pakai kertas kan? Itu maksudnya. Kaidah al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah dikenal, dipahami khalayak sebagai adat kita, walaupun tidak disebutkan itu menjadi syarat dalam segala hal, transaksi apapun. Jangan pakai caranya Cak Lontong. Ya kan? Apa contohnya? Apa ya? Ya beli atau mewakilkan atau apapun lah gitu. Dan kaidah ini valid sehingga dengan demikian, kalaupun ada yang mewakilkan secara bukan hanya bab nikah ini ya, secara terbuka tanpa syarat, maka pahami sebagai kenormalan. Normalnya tindakan ini bagaimana sih ukuran wajarnya masyarakat kita? Maka ukuran wajar itu menjadi syarat yang mengikat. Kalau berbeda, si pemberi kuasa boleh menolak. Baik. Ini argumen, ada catatan juga, alat. Sehingga kalau terjadi pernikahan kok di luar kewajaran, maka si pria boleh menolak. Ya tadi umur 20 dinikahkan 80, nggak setara. Dia boleh fasakh, nggak mau saya. Tidak boleh dipaksa nikahnya sah. Kalau dia nggak mau dari awal, karena akadnya gantung. Akad gantung itu belum punya kekuatan hukum. Gantungnya kemana? Kerelaan pemberi kuasa. Lihat 80 tahun nggak mau, ya udah pasang, batal, selesai aja. Dan tidak ada tanggung jawab soal hukum apapun. Baik. Sekarang kalau terbatas itu dengan catatan umpamanya nikahkan, umpamanya saya datang tolong nikahkan saya dengan wanita dari daerah sana atau keturunan ini, suku ini, umpamanya itu jadi syarat. Umpamanya dengan mahar jangan lebih dari 5 juta ya maharnya, itu jadi syarat. Baik. Maka hukumnya
si wakil tidak boleh melanggar syarat tersebut kecuali kalau ngarah lebih baik. Maharnya jangan lebih 5 juta, cariin yang maharnya 1 juta, kan lebih baik kepada si pihak dia kan. Mungkin lebih buruk pihak wanita, tapi kan yang diwakili pihak dia. Atau tolong carikan saya istri yang cantiknya kayak tetangga saya, tetangganya biasa katanya, cariin yang cantiknya ditampil. Berarti kan lebih baik kan? Dia melanggar syarat ini tidak masalah karena mengarah kepada lebih baik. Jika pelanggaran ke arah lebih buruk, maka pewakil atau pemberi kuasa memiliki hak pilih. Akhirnya akadnya gantung, belum jadi. Namanya hak khiyar. Jadi ketika dapat ternyata kok lebih buruk dari yang disyaratkan. Umpamanya dia ngasih laporan mahar 5 juta, ini 10 juta. Walaupun sudah terjadi, kan si pria entah kemana, pernikahan sudah terjadi kan, si pria mewakilinya kan. Jangan dianggap baru proses ini. Si pria lagi sibuk kerja mana, wakil melaksanakan akad pernikahan sebagai wakil, maharnya 10 juta. Pas sudah datang pulang, mana mempelai wanita ini maharnya berapa? 10 juta, nggak jadi selesai, putus. Secara fikih putus nggak jadi dan nggak punya konsekuensi apapun. Kalau nggak paham fikih, suruh marah-marah. Itu kita harus paham fikih. Secara fikih nggak punya tanggung jawab apa-apa, paling tanggung jawab sosial, minta maaf atau apa. Itu sudah terjadi akad. Seperti dari itu sudah terjadi akad. Itu sudah terjadi akad. Iya. Dia kan mewakili, dia udah jalan, bukan nyariin ini. Mewakili akad bukan nyariin. Nah tadi kalau misalnya dia mencarikan nih, kalau carikan saya, Nyariin doang belum akad. udah terus akhirnya dapat istri nih. Kalian saya wakilkan padahal saya menikah. Tiba-tiba, nah kok dapatnya segini 10 juta gitu ya. Terus saya nggak mau. Nah, tadi ada syarat batas nggak? Ngasih batas mahal nggak si pewakil, pemberi kuasa? Masih Ngasih 5 juta dan ada materai nggak? Dalam agama kita aslinya ngomong doang cukup dalam bab akad itu. Ya silakan kalau ada masalah. Ini kita bicara aslinya dalam fikih. Soal praktek yang sakit hati dan segala macam kita belum masukkan ke sini. Urusan hati belum dimasukkan ya. Itu kan bicara fikih dulu. Oleh karena itu apa tujuannya dengan kita tahu begini untuk hati-hati. Jangan sampai ini kan secara fikih boleh akhirnya ribut dengan masyarakat atau pihak lain gara-gara tidak paham fikih. Baik. Maka sebelum umpamanya minta dicarikan sebelum terjadi akad kasih tahu tolong carikan gini dan wakil nikahkan, tapi sebelum terjadi pernikahan tolong konfirmasi ke saya aman. Udah dicariin dibuatkan ini dapatnya gini oke jalan habis itu gak punya pilihan karena dia sudah mengokekan baik itu sesuai syarat atau tidak. Pokoknya disebutkan dapat gini tapi maharnya naik jadi 10 juta. Setuju gak? Setuju. Kalau dia udah setuju, berarti udah menikah. Dia nggak punya pilihan karena setuju dari awal. Untuk menjaga jangan sampai terjadi sudah rame-rame kita diberikan tahu batal gitu saja. Tapi itu dulu saja. Ada yang lain perlu ditambahkan? Cari. itu kayak sekarang berpikir nih pernikahan itu bebas sekali. Pernikahan itu bebas sekali. Iya. Tapi yang merugikan kan kayak itu pihak perempuan ya Ustaz. Ya ada Yang tadi ya. dirugikan. Jadi kan perempuan. Ya kan belum apa-apa. Ya belum apa-apa kan sudah dinikah. Gak pakai statusnya, enggak pakai IO. Statusnya tetap kan belum terjadi pernikahan, nggak jadi janda, nggak jadi duda. Kalau sudah terjadi pernikahan tadi. Ya kan pernikahannya gantung. Belum jadi suami istri gantung. Setengah-setengah, masih su dan i. Mau suami istri setengah. Kalau dimasak ya belum aja kan nikah itu bukan janda dan duda. Masalahnya gitu jauh juga Ustaz kan kadang ada perempuan yang lama menikah, Yes. terus ternyata ada wakil yang menjadikan untuk menikah. Atau bahkan Ternyata sudah wah seneng nih mau nikah bla 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 bla.
ternyata dibatalkan kan juga kasihan pihak perempuan. Iya. Makanya tadi saya ngomong nanti belum masuk ya. Ini kita coba bicara pikir dulu. Nanti belum masuk. Belum masuk ke sana. Artinya belum masuk. Makanya kalau kita nggak mau seperti itu, hati-hati, prosesnya panjang dulu, diyakinkan dulu, baru gitu. Aslinya mudah. Aslinya memang mudah. Ya kayak tadi aku ngomong mau nggak mau ya udah jadi. Bahkan maharnya belum disebutin. Baik. Jadi bayangkannya mudah ya. Makanya sebagai pernikahannya mudah, yang mudah. Tadi yang di awal tuh yang kisah Rasulullah itu maharnya sampai belum dikasih ya Pak? Sebentar. Belum disebutin, belum dikasih. Tapi harus ada kan akhirnya ketika mau menikah baru dikasih. Belum nggak disebutin, nggak dikasih saat pernikahan. Pernikahan tanpa menyebut mahar boleh dan memungkinkan, tapi nanti harus bayar mahar setara paling nggak harus keharusan. Jadi hutang gitu ya? Iyalah hutang. Kecuali kalau istrinya Ikhlas. Umpamanya itu kan haknya dia membatalkan haknya. Silakan di belakang ada yang angkat tangan, mic-nya boleh ke belakang. Mau tanya yang pernikahan perwakilan perempuan ya, pihak perempuan yang diwakili. Misalnya yang menikahkan tetap walinya, cuman karena suatu hal perempuan itu tidak bisa hadir dalam akad nikahnya, terus kehadiran mempelai perempuan itu diwakilkan oleh orang lain, tetap nggak boleh, Ustaz. Oh, ini salah paham. Wanita nggak ada pun, yang penting hidup di dunia dan diketahui tempatnya, dia masih ada, nggak masalah. Yang penting kan walinya. Wanita yang masih di muana entah berantah, tapi jelas ada loh, jangan sudah mati, kan? Jelas ada, masih hidup. Nggak harus hadir. Yang punya hak meninggalkan walinya. Kenapa? Nggak harus hadir. Ini memang wakil pribadi untuk laki-laki itu ya. Iya, kan wanita nggak boleh mewakilkan. Wanita nggak boleh mewakilkan untuk menikahkan. Yang penting ada. Dalam Jadi sebenarnya dalam fikih itu ketika akad nikah perempuan itu tidak perlu dihadirkan ya. yang perlu. Cukup itu tadi laki-laki, wali, Ya, saksi. yang membuat akad adalah mempelai pria, wali, saksi. Ya, dapat toh? Nah, kita kan punya keluarga, punya kerabat. Jadi kalau sudah tahu gini gampang, nggak usah dipersulit. Kita punya anak, punya kerabat. Jadi kalau ada apa-apa, udah kok. Jadi kalau di Indonesia kan harus dikeluarkan, ditampilkan, dimain-mainin. Ayo gini, lu kan gini ya, lo malu-maluin. Asli malu-maluin. Dulu nggak gitu kan ya? Enggak. Lo sampai malu-maluin, si penghulunya kadang-kadang bikin malu-maluin kan? Iya nggak? Suruh keluar, tampil, yuk cium. Astagfirullahaladzim. Itu kok dipamerin gitu loh. Ya, dia perempuan punya hak dan harusnya paham menolak, cuman kadang perempuan ini kan suka apa namanya? Flexing dan suka muncul-muncul gitu ya. Ya kalau yang enggak apa dan nggak pas, nggak mengganggu keabsahan pernikahan, nggak keluar pun nggak apa-apa, nggak usah ditampilin nggak apa-apa. Kalau saya nikah dia tamu pergi ke sana, saya juga di sana sampai selesai pernikahan. Tanya aja. Jauh-jauhan, jaraknya ada 10 meter. Kan dari yang depan sama tempat kamu asli sendiri aja. Terus mau sendiri kalau udah sadar jadi sama istri pas angkat apa wali mati bisa. Itu terpahami ya? Iya, terima kasih. Ya. Nah jadi ada satu ganjaran lagi. Jadi gimana ya? Nggak kenal antara laki dan perempuan itu nggak kenal. Bisa aja nikah itu kayaknya kok janggal gitu kan? Bisa di dalam agama kita aslinya bisa. Oleh karena itu ada kewajiban wanita ditanya, masih ingat ya? Jangan tahu juga kamu udah jadi istrinya loh, kamu udah jadi istrinya loh, pulang dari kuliah, kamu udah jadi istrinya itu. Ya tadi maksudnya berkaitan dengan karakter, sifat, apa kan setiap manusia pasti baik-baik sesoleh-solehnya laki dan perempuan pasti punya karakter, punya sifat masing-masing bawaan gitu. Iya, iya. Jika kita baru kenal terus nikah, gimana ya? Kecuali kalau misalnya tetangga udah, maksudnya udah tahu sama itu
agak bisa membaca karakter orang gitu. Tapi kalau tiba-tiba nggak kenal apa terus nikah kayak Gimana gitu? ganjal. Kalau zaman dulu itu terjadi dan akhirnya jadi aja. Di kasus-kasus dulu di selevel ibu saya itu nggak kenal dinikahin sama siapa asli. Punya anak saya dan jadi sampai tua-tua gitu sudah saling menyayangi. Ya, ya memang kalau kita pikirkan dengan model sekarang sering nonton sinetron aneh ya. Zaman dulu mah nggak pakai sinetron, fakta dan terjadi. Tetapi itu tadi kembali lagi bahwa wanita itu ditanya siap nggak kamu dinikah sama itu kewajiban. Kewajiban siapa? Wali. Bukan langsung toko pulang-pulang rumah udah jadi istrinya loh. Enggak, tanya dulu untuk menjaga hal itu. Tanya kamu siapa sama itu, kalau saya belum siap kenal dulu ya udah tunggu dulu. Ya kan, ditanya dulu kita bahas di awal. Terus selama proses itu apa disebut ada dikenal masa ta'aruf gitu ya? Udah ada pacaran bisa kasar. Enggak, maksudnya untuk apa ya? Boleh nggak mereka ngobrol sebentar gitu dalam rangka untuk ya dari bertukar pikiran itu kan sebenarnya bisa biar tahu arah cara berpikir. Boleh bertemu ngobrol, tapi harus ada mahramnya. Jangan berduaan ke hotel mana ya. Harus ada penjaga mahramnya. Maksudnya itu diperbolehkan ya. Maksudnya kalau kita melalui tahap-tahapannya itu diperbolehkan ya. Iya, secara umum harus boleh tapi dibatasi dengan aturan syariat. Ngobrol, ada mahramnya, bertanya ini itu. Memungkinkan kan si pria juga boleh lihat langsung tangannya, bukannya boleh kan? Boleh lihat di tangannya, berarti kan ketemu ngobrol, nanya suaranya segala macam ya. Terima kasih. Dibolehkan tapi dalam batasan tertentu ya, bukan berarti boleh seperti yang dilakukan anak-anak sekarang. Apa istilahnya ya, masa pengenalan 2 bulan kemana-mana jalan. Ya, mudah ya sebenarnya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, bolehkah perempuan melamar laki-laki Pak Ustadz? Boleh, Bunda Khadijah. Melamar boleh, artinya mengungkapkan keinginan lebih dulu boleh. Gak ada salahnya. Bunda Khadijah kan duluan. Ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari dagang dapatnya hasil besar. Si Maisalah perempuan sih? Siapa namanya lupa? Yakin? Itu sudah Maisalah. Ya salah ya, Maisalah laki-laki ya. Jangan dianggap Nabi jalan-jalan berdua ke Syam dagang sama perempuan, bukan. Maisalah itu laki-laki cerita ke Bunda Khadijah, orangnya begini, cara dagangnya berbeda dengan orang lain. Akhirnya kan tertarik. Oh, mau mana? Bunda Khadijah ya, datang duluan. Enggak, bukan hal memalukan. Ibu punya anak perempuan dan tangganya baik, pesennya duluan. Saya pesen ya nanti ya jangan. Boleh Bu, enggak masalah. Kayaknya sudah ibu sudah punya pikiran. Sudah ada target. Saya dulu ditanya beberapa kali gitu lagi cerita ke istri saya. Dulu usah diceritain. Dulu pernah dipesanin oleh beberapa orang, tapi orang tua saya diam. Jadi ceritanya si A, si B, si C itu ceritanya setelah saya nikah. Cerita kamu dulu waktu masih belajar ditanya ini. Masa ayah jawab masih kuliah dari belajar. Terus setelah nikah baru dikasih tahu kamu dulu si anggota DPRD Palembang berponakan dia. Si itu pengurus Muhammadiyah itu berterapi foto ini nggak tahu yang depo itu. Jadi boleh Bu, nggak masalah. Lanjut. Nggak ada, kita lanjutkan ya. Untuk pewakil seorang wanita, kembali lagi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah kan wanita itu berhak menikahkan diri sendiri, wanita dewasa itu tadi ya. Maka wanita boleh mewakilkan, makanya ada catatan khusus dalam Hanafiyah. Kayaknya penulis kitab ini lebih cenderung ke sana, sering kita ambilkan. Mungkin dia mengaruh lingkungan saat itu. Perlu dibahas kan? Nggak usah ya. Karena
Gak mungkin terjadi di Indonesia kayaknya. Gak usah ya. Karena di dalam mazhab jumhur ulama, wanita nggak boleh menikahkan diri sendiri, maka dia tidak boleh mewakilkan proses pernikahannya kepada siapapun. Walinya, kalau walinya mewakilkan sebagai wali boleh. Kalau nikahkan anak saya, mewakilkan boleh. Wakil adalah juru bicara. Maksudnya apa? Perwakilan dalam akad nikah berbeda dengan perwakilan dalam akad lain. Dalam akad nikah, si wakil hanya juru bicara, pengungkap. Dalam pernikahan wakil hanya juru bicara dan hanya menyambung lidah, tidak lebih dari itu. Maka hak-hak akad tersebut tidak masuk dalam wewenang wakil. Contohnya apa? Dia tidak boleh menuntut mahar. Maharnya belum diserahin. Yang boleh punya hak adalah yang memberi wakil. Kalau siapa? Kalau menuntut mahar kan pihak perempuan ya, ini kayaknya berdasarkan cara pikir kanan dia. Anggap pihak laki-laki tidak boleh menuntut memurahkan mahar, menaikkan mahar karena bukan haknya dia. Baik. Tidak memaksa istri untuk taat kepada suami. Boleh, itu haknya si suami. Tidak menerima mahar wanita kecuali jika diberi izin khusus untuk dia. Biru. Ini dalam kasus mata terakhir. Kalau di dalam akad yang lain, akad jual beli, maka si wakil berhak mutlak untuk harganya segera serahkan, nggak boleh dicicil dan segala macam. Jadi mewakili 100% pemberi kuasa. Kalau dalam akad pernikahan tidak. Kalau mau wakil 100% pemberi kuasa lah, boleh buka program di sini. Enggak kan? Paham maksudnya? Dalam jual beli, si wakil mewakili si pemberi kuasa untuk menuntut hak dan segala macam untuk kepentingan pemberi kuasa. Dalam pernikahan hanya nyambungkan lidah, tidak lebih. Selesai bab perwakilan dalam perwakilan pernikahan. Atau ada pertanyaan? Bab perwakilan. Kesimpulan, yang boleh mewakilkan pernikahan adalah pihak pria. Kalaupun mewakilkannya tidak dibatasi, tolong nikahkan saya, carikan atau mewakili sebagai ini. Ukuran kewajaran menjadi acuan, walaupun tidak disebutkan. Kaidahnya tadi, sesuatu yang dipahami sebagai adat kebiasaan itu menjadi syarat mutlak yang harus menjadi acuan. Lanjut sekarang ke istilah kufu. Pernah dengan istilah kufu? Ini sekufu, ini enggak sekufu, pernah ya? Setara kan? Kufun, atau kalau mudahnya setara, itu enggak setara. Pengertian, jadi istilah kafa'ah itu kebersamaan dan keserupaan. Kafa'ah, kesetaraan atau keserupaan. Kadang-kadang ini dipahami gunakan salah. Ini kafa'ah syariahnya kurang. Istilah itu kurang tepat. Al-kufu atau al-kafa atau al-ifu artinya serupa atau seperti. Dan kata kufuan ahad ngambil dari sini. Walam yakun lahu kufuan ahad, enggak ada satupun yang setara dengan Allah. Akar-katanya sama. Yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa dalam pernikahan adalah seorang suami setara dengan istrinya dalam hal apa? Kedudukan, status sosial, fisik, dan harta. Tidak diragukan bahwa semakin setara seorang suami kepada istrinya, hal itu akan lebih berpeluang sukses dalam kehidupan rumah tangga, lebih jauh dari kegagalan. Setara. Banyak istrinya profesor, suaminya lulusan SD, repot kan? Kebayangkan? Obrolannya punya pakainya istri sobel. Ya, kebayanglah itu kalau hukum. Ibnu Hazm ini imam fikih menyatakan nggak ada untuk diabaikan saja, nggak ada istilah kesetaraan itu.
menjadi syarat pernikahan. Tidak ada menurutku. Ia berkata, Muslim manapun selama bukan pezina maka ia memiliki hak menikahi muslimah manapun selama ia bukan pezina. Batasnya soal zina. Hanya itu. Jadi ada kesetaraan, cuma ya itu. Kaum muslimin semuanya adalah bersaudara. Tidak haram bagi seorang pria Nigrohina untuk menikahi putri Khalifah Al-Hashimiyah. Khalifah Hashimiyah itu apa ya? Terah mulia Hashim, dari terahnya Nabi Hashimiyah. Dari Hashim. Tidak masalah. Seorang muslim sangat fasik, bukan berzina. Selama bukan berzina, ia setara dengan seorang muslimah fasik selama bukan berzina. Tidak masalah. Logika atau dalilnya Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, saudara kok semuanya. Gak peduli marganya apa, ukuran harganya seberapa, saudara, semua itu sama, saudara. Di An-Nisa ayat 3, maka nikahilah apa yang meridhoi dari para wanita. Yang mana aja. Penting wanita muslimah. Allah telah menjelaskan wanita yang haram, lalu berfirman, dan Allah menghalalkan selain daripada mereka yang diharam-haramkan. Jadi soal kufu nggak peduli, bukan halangan untuk nikah. Kemudian kasus Nabi menikahkan Zainab itu mulia, kemudian nanti jadi ini, kemudian Zaid itu mantan budak. Zaid itu maulah mantan budak. Juga ada yang menikahkan Al-Miqdad dengan Buba'ah bintu Az-Zubair bin Abdul Muthalib, kan terah mulia, dinikahkan dengan Al-Miqdad yang biasa. Jadi di Ibnu Hazm ukurannya cuma berzina atau bukan, kayaknya itu doang. Selain itu banyak tak peduli soal pendidikan, soal harta, soal status, soal marga, tidak peduli. Sekelompok ulama, terutama di mazhab Imam Malikiyah, kesetaraan itu hanya dilihat pada sisi istiqomah dan akhlak kesolehan lah, kalau itu kesolehan. Hal-hal lain diabaikan seperti nasab, pekerjaan, kekayaan dan seterusnya diabaikan, sehingga pria soleh tanpa nasab boleh menikahi wanita bernasab. Gak punya nasab, gak ketahuan ini turunan siapa, selama dia itu pria soleh, gak ketahuan orang tuanya. Pria dengan pekerjaan remeh boleh menikahi wanita-wanita mulia. Pria tidak memiliki status apapun boleh menikahi wanita berstatus tinggi. Pria fakir boleh menikahi wanita kaya raya selama pria itu adalah bersifat ifah, menjaga kehormatan. Intinya yang penting orang soleh terserah, yang lain tidak peduli. Dan wali manapun tidak memiliki hak untuk menolak, yang menolak Malaysia nggak mau nikahkan. Ini orangnya miskin. Dalam pandangan Malikiyah enggak. Jadi bukan alasan untuk menolak menikahkan. Kasus yang kemarin ya, kan, wali punya hak nggak mau menikahkan dengan alasan bab kufu. Dalam hal ini hanya bab kesolehan, selama dia soleh, nggak peduli miskin, pendidikannya berapa dan segala macam, wali nggak bisa menyatakan sebagai alasan untuk tidak menikahkan. Dan tidak boleh meminta pembatalan. Komen sudah terjadi pernikahan dan kata walinya, nggak setuju saya, nggak bisa. Walaupun derajat tidak setara selama pernikahan itu berdasarkan kerelaan dari wanita tersebut. Poinnya adalah di kesolehan. Jika syarat istiqomah tidak ada, maka pria itu tidak setara dengan wanita soleha. Istiqomah, kesolehan tidak ada. Jadi kesetaraan dari kesolehan, istiqomahan. Wanita itu berhak meminta pembatalan akad. Jika dia itu gadis perawan yang dipaksa oleh ayahnya untuk menikah kepada pria fasik, contohnya, dia boleh menolak dan membatalkan. Dalam kasus ini kadang-kadang wanita kan menolak dinikahkan gitu sama orang tuanya. Kalau alasannya soal ini, maka dalam Malikiyah boleh. Artinya nggak mau menikahkan orangnya fasik. Kalau nggak mau menikahkan orangnya nggak boleh. Ada ya? Menukil dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd, kesepakatan dalam mazhab Malikiyah bahwa jika seorang gadis perawan dinikahkan oleh ayahnya kepada peminum khamr atau secara umum pada pria fasik, maka gadis itu boleh menolak dinikahkan. Saya nggak mau.
dan tidak dianggap durhaka karena fikih mengizinkan. Sesuatu yang diizinkan oleh syariat itu tidak dianggap salah secara syariat. Wah, bantah orang tua, alasannya fikih, alasannya syariat. Hakim akan melihat masalah tersebut dan memisahkan antara keduanya. Hakim punya hak untuk membatalkan kalau sudah terjadi pernikahan. Begitu pula jika gadis itu dinikahkan dengan pria yang hartanya haram, berarti kan masih gitu ya. Atau pada pria yang banyak bersumpah untuk menceraikan, dikit-dikit kalau tak talak, dikit-dikit begitu, masih bahasa. Dalilnya sebentar kita kaji nanti ya. Imam Syaukani menyatakan, diriwayatkan pendapat ini dari Umar, Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz. Juga dipilih oleh Ibnu Qayyim. Ia berkata, dan hal yang disimpulkan dan dari keputusan Nabi SAW ialah memperhatikan kesetaraan agama dari sisi jenis dan kesempurnaan. Jenis itu agamanya apa, kesempurnaan itu umpamanya jenisnya Islam atau bukan Islam, itu jenis. Kesempurnaan dia muslim tapi sempurna enggak, soleh enggak, itu jadi acuan. Maka muslimah tidak dinikahkan dengan kafir. Muslimah menjaga hormatan tidak dinikahkan dengan pria fajir atau brengsek. Dan Al-Quran dan As-Sunnah tidak memperhatikan kesetaraan selain daripada itu. Ini pendapat Imam Ibnu Qayyim. Maka sungguh bagi muslimah menikah dengan pria berzina kotor. Apa? Ada yang hilang ini kita semua. Ya. Wala afifah bifajir. Jadi sungguh gak boleh dan tidak boleh juga, maksudnya nanti jadi bagi muslimah yang ya, maka tidak boleh bagi muslimah yang menjaga kehormatannya menikah dengan pria pezina kotor. Yang sudah kita singgung. Adapun nasab, pekerjaan, kekayaan dan profesi diabaikan, maka boleh bagi budak hitam menikahi wanita muslimah bernasab mulia kaya jika budak itu muslim yang menjaga kehormatan. Boleh juga bagi non Quraisy menikahi wanita Quraisy, non Hashimi menikahi wanita Hashimiyah, pria fakir menikahi wanita kaya raya. Jadi marga nggak dipedulikan. Tapi kalau di Johor nanti jadi perhatian. Yang sering terjadi yang pernah ada teman ngaku itu sama-sama turunan Arab. Yang satu Mbak Mahfud, yang satu Mbak Alawi dengan Mbak Alawi ya sedikit. Mbak Alawi, nggak tahu. Lagi rame itu di Mbak Alawi, keturunan Nabi Mbak Alawi. Yang sebut Habib. Jadi ini Mbak Mahfud sama Mbak Alawi ribut karena laki-lakinya Mbak Mahfud, perempuannya yang disenangi Mbak Alawi, keluarganya nggak setuju dari Mbak Alawi. Karena menganggap Mbak Alawi itu yang dari Habib derajat lebih tinggi daripada Mbak Mahfud, orang teman Surabaya. Ribut. Kalau menurut ini nggak peduli marganya apa, yang penting soleh solehah jalan. Lihat dalil. Mana dalilnya tadi? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman terkait kesetaraan. Sesungguhnya, wahai manusia, kami ciptakan kalian pria dan wanita dan menjadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Yang paling mulia dan yang paling takwa. Tapi sama aja, soal ketakwaan doang yang membedakan. Nah, ayat itu dijelaskan di sini. Isinya itu tadi, soal ketakwaan yang membedakan yang lain-lain sama. Kemudian hadis dari sahabat Abu Hatim Al-Muzani, beliau SAW bersabda, saudarinya Abdurrahman bin Auf kaya apa? Miskin. Abdurrahman bin Auf siapa nggak kenal? Iya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya terkait dengan masalah buku,
An-nasu ba'dhum a'la li ba'dhin. Manusia itu sama aja, cukup setara dengan yang lainnya. Baik yang Arab maupun yang Ajam, yang Quraisy, yang Hasyimi atau yang tidak sama, yaitu Islam dan iman sama aja. Ini dalil-dalil yang digunakan di dalam Malikiyah bahwa yang diukur dari kesetaraan itu adalah kesolehan. Sama soleh adalah yang setara. Sedangkan mazhab jumhur ulama jadi selain daripada keistiqomahan dan akhlak, tambah lagi. Jadi ini semakin berat. Yang Ibnu Hazm tadi soal urusan zina doang, bawahnya kesolehan, bawahnya plus yang lain-lain. Dan ini mazhab jumhur ulama. Dilihat nasabnya, pendidikan atau tidak, Islam, pekerjaan harta, normal atau tidak, nasab jadi acuan. Ini di jumhur ulama. Jadi ada level-levelnya. Bahasanya orang Arab itu setara dengan Arab yang lainnya. Quraisy itu setara dengan Quraisy yang lainnya. Orang Ajam itu nggak setara dengan orang Arab. Orang Ajam itu non Arab. Dia akan setara dengan orang Arab. Dan seorang Arab itu tidak setara dengan Quraisy. Arab segala sembarang Arab. Quraisy itu termasuk tinggi. Makanya tadi kan di ini tangan suamiku mau jadi mualaf Ustaz. Ya segerakan. Tapi nggak tahu mau di mana. Jangan di mana, yang dengar langsung aja syahadat, tanya aja, kamu yakin suruh syahadat siapa aja. Proses administrasi nyusul. Khawatirnya apa? Khawatirnya dia nungguin 1 jam aja meninggal belum masuk Islam, siapa yang dosa? Yang menunda. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, siapapun yang tahu langsung sekarang suruh syahadat. Gak peduli siapa yang nuntunin, selesai dosa. Nggak peduli harus sama Ustaz atau sama itu. Urusan dia sama Allah. Tanya, yakin? Bukan main-main. Dia yakin bukan main-main. Suruh syahadat sakit. Kalau ditunda, yang menunda itu tanggung jawab. Kalau dia meninggal dalam hitungan detik meninggal, ya udah. Langsung aja dihubungin, langsung dihubungin, suruh syahadat yang mau Islam, suruh syahadat sama siapa aja, penting ada. Yang penting dia bisa ucapkan selesai. Kalau nggak ada nuntut tidak masalah. Ucapkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, terserah, yang penting suruh baca ini, suruh hubungin aja segera. Ketika setelah takdirkan meninggal, dia sudah Islam. Kalau nungguin 2 menit belum Islam, siapa itu? Berarti di depan suamiku, dihubungin sama suamiku aja itu Gak masalah, disegerakan. Urusan formalnya, kok pengen dicatatkan oleh KM, pengen disaksikan oleh jamaah itu kedua. Intinya masuk Islam dulu kan, ada formal di depan masyarakat, dikenal biar tahu ini muslim, itu urusan kedua. Nanti syahadat di depan masyarakat silakan, 3 kali juga boleh, 4 kali boleh, yang penting pertama kan yang paling penting. Disegerakan, yang penting langsung dulu ya. Oh iya, baik. Untuk surat-surat itu memangnya di mana ya bos? Urusannya kalau nggak salah ya, urusan pindah agama ya. Atau di catatan sipil, saya kurang tahu nanti. Yang penting masuk dulu, soal surat gampang. Nanti hubunginya dia itu Ibunda Irena atau Ibu Dita salah satu. Urusan surat itu gampang, surat itu gampang. Yang penting syahadatnya dulu itu yang paling penting. Jangan ditunda. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, ya. Ya Ibu, ada lagi? Sudah cukup. Langsung aja dulu ya. Sekarang. Ini mungkin udah lewat ya Ustaz, tentang perwalian ya. Jadi kalau ada anak angkat diadopsi misalnya ya, anak diadopsi, kemudian dia anaknya perempuan, menikah, pada saat menikah dihadirkan si orang tua kandungnya. Tapi ketika menikah, wali nikahnya itu adalah bapak angkat, itu bagaimana Ustaz ya maksudnya? Itu pernah ditanyakan oleh siapa ya? Di sini ada juga. Jadi gini, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau dia datang diam dan mewakilkan, dia ridho dengan proses itu, dianggap mewakilkan. Dan udah terlanjur kan? Udah selesai, jangan dibahas lagi. Daripada sudah nikah orang repot, anaknya udah lahir gimana? Masukin lagi ya? Udah selesai. Insya Allah orang tanya ada diam dan
rela itu. Itu enggak menolak ya, dianggap mewakilkan salah kita langsung. Baik. Cukup. Ya, itu segerakan ya. Nanti selamat, semoga selamat di akhir. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama. Untuk sementara kita ending di sini dulu, soal buku kita belum kelar. Kembali di depan. Kalau ada salah ucap, salah kata, salah tidak sama lagu ya kadang-kadang ucapan saya nggak pakai hati ya, bikin nggak pakai hati. Saya ngomong nggak pakai hati ya. Kalau ada yang menyinggung atau tersinggung, saya mohon maaf. Dan kalau ada silap-silap yang lainnya, baik dari saya maupun dari kita sekalian, semoga Allah maafkan dan ampuni. Bertawasul dengan tolong ilmu ini, semoga Allah jaga kita dan lindungi kita beserta keluarga kita dari keburukan dunia maupun akhirat. Berikan kita keselamatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilakukan akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar. Terus pertanyaannya tadi, apa kerusakannya itu tadi ya? Soal kerusakan dan fitnah itu nggak disebutkan secara detail. Itu maksudnya ada contoh nggak terkait hadis ini pada saat zaman Rasulullah yang terkait ini gitu? Apa Maksudnya? ada yang menolak dinikahi oleh yang soleh akhirnya terjadi fitnah gitu? Ini harus nyari berisik satu-satu ya. Jadi coba nanti dicari ya, tapi saya nggak janji karena sampai saat ini belum pernah dengar yang kasusnya seperti ini. Ya siapa tahu nanti ya. Iya kan, maksudnya terkait yang kakak saya bilang itu, kita kan jadi takut. Oh iya, jangan-jangan gara-gara. Tapi jawabannya salah beneran kan Bu ya? Ceritanya betul. Ya Allah tentang cuman disebutkannya itu ceritanya mahasiswa yang lagi kuliah di Timur Tengah. Nanti kalau udah nikah diajak gitu kan, entah karena nggak mau diajaknya atau gimana, pokoknya ditolak gitu. Setelah itu sampai sekarang udah nikah gitu seumur saya. Maksudnya sampai sekarang, waktu dulu beliau mahasiswa sampai sekarang berarti udah berapa puluh tahun. Makanya sekarang udah kakak saya udah 50 tahun, berarti udah seusia 50 tahun nggak menikah. Nah, maksud saya kalau ibu kan dapatnya soleh. Alhamdulillah kan yang datang soleh langsung. Lo nggak lihat dulu waktu itu kayak. Amin, amin, semoga. Orangnya soleh, pasal kita setahu saya soleh orangnya, saya tahu. Ya, semoga Allah solehkan Ustaz. Allahumma amin kita semua insyaallah. Kita semua dan keluarga sini. Baik, silakan Pak. Kejauhan nggak? Mau pakai mic? Boleh? Hah? Boleh pelan-pelan biar mic-nya nyampe sambil nunggu. Nggak apa-apa. Silakan. Kalau berdasarkan Alkitab saja ini kan berarti anak itu sebenarnya apa namanya ya? Kita sebagai orang tua yang harus mencarikan jodoh untuk anak kita gitu ya Ustaz ya. Kalau yang kita baca-baca di sini kan seperti itu kan ya, walinya gitu. Nyari sendiri juga boleh, untuk aja nyari sendiri. Ya itu maksudnya gitu, anak sekarang itu nggak mau gitu kalau dicari itu, bagaimana kita menyikapinya gitu Ustaz? Kalau disebutnya wajib, terus anak itu terlarang nyari sendiri, enggak juga. Memungkinkan dia boleh nyari, orang tua boleh nyari, selama yang didapat itu sesuai dengan standarnya, nggak masalah siapapun yang nyari. Kalau dinyatakan wajib, kalau orang tua nggak nyari itu dosa kan? Karena wajib itu konsekuensinya dosa. Kalau kita nyatakan anak nggak boleh nyari, nggak boleh secara mungkin. Kalau nyari dosa. Jadi buah-buah aja siapa yang nyari silakan, selama standarnya masuk juga. Tapi kalau nyari sendiri takutnya malah berjerumus dengan Nah itu kan hal lain ya, artinya tinggal proses nyarinya bagaimana, gitu kan? Proses nyarinya yang jadi masalah, bukan soal nyarinya. Hukum nyarinya mubah, prosesnya yang harus detailkan. Begitu. Ya.
Zainal anak udah gede, udah mulai cari-cari. Ya itulah anak-anak kita, mungkin anak saya juga. Aduh, Masya Allah. Ya, Misalkan ada kriteria, misalkan anak dapat dari kriteria tapi nggak sesuai, orang tua boleh menolak aja Ustaz ya. Ukuran menghalanginya adalah ukuran tadi yang ada syariat, bukan karena jangan kayak hitam itu nggak ada kriterianya ya. Sesuaikan alasan menolak itu adalah yang alasan diizinkan oleh syariat. Kan boleh enggak ya? Boleh itu kalau sesuai dengan alasan syariat. Umpamanya kalau menurut di jumhur ulama yang boleh menjadi alasan hal-hal yang akan kita bahas nanti. Apa tadi, ada nasab, ada ini boleh menjadi alasan karena secara umum hal-hal itu harus diukur sekufu. Kalau kita anggap nggak setara, bisa menjadi alasan secara fikih. Detailnya nanti karena agak panjang nanti. Ya, satu lagi Ustaz. Ini yang soal kan sering banyak nih apa sih ibaratnya kayak nasihat-nasihat kalau anak muda harus segera langsung menikah, kalau masalah rezeki tidak usah dipikirkan, nanti akan Allah cukupkan. Tetapi pada kenyataannya saya lihat gitu ya Ustaz, kebanyakan mereka itu yang seperti ekonominya belum mapan terus menikah itu mereka banyak yang rumah tangganya jadi kacau atau juga begitu kan. Itu maksud saya nih gimana korelasinya antara hadis itu dengan kenyataan yang terjadi begitu, karena kebanyakan kenapa malah jadi seperti itu. Kalau hadis itu kan menyebutkan siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah fal yatazawwaj. Kalau nggak mampu fal yasum. Kalau nggak mampu puasa. Mampu apa? Ya mampu segalanya kan. Ya fisiknya mampu, finansialnya mampu untuk ngasih kewajiban nafkah itu kan wajib. Kalau dia melakukan memberikan nafkah istrinya dosa nggak? Dosa karena wajib. Bahasanya al-ba'ah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Orang yang mampu silakan nikah. Yang nggak mampu nggak mungkin nafkahnya atau segi fisiknya nggak mampu. Kalau suruh puasa berarti secara fisik mungkin mampu dia sehat. Tetapi sisi ekonomi nggak mampu, makanya suruh puasa. Pak Innahu lahu wija. Puasa itu menjadi penghalang buat orang ini tadi. Soalnya ada juga dari ustadz itu yang udah misalnya masih kuliah nggak apa-apa nikah aja, ntar Allah juga mampukan. Padahal dia sendiri itu kan kuliah masih harus biaya orang tua kayak gitu. Malah banyak juga fenomena seperti itu, malah ustadz itu harus nikah aja gitu waktu dia belum lulus kuliah kayak gitu kan. Ya itu tadi dalilnya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu, ba'ah itu hukum mampu secara umum, yang mampu fisiknya sehat, mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, silakan nikah. Yang enggak, apa kata beliau, puasa. Kalau suruh puasa berarti secara nafkah batinnya dia mampu, tetapi non batinnya juga mampu. Suruh apa? Puasa kan, Pak Innahu wija. Dan dalilnya sahih. Apalagi? Jadi pendapat ustadz yang seperti itu keliru ya Ustaz ya? Allah, takut keliru juga. Tapi saya ambil dari yang itu tadi loh, yang jelaskan hadisnya itu. Ya sikapnya Khawatirnya apa? Ya itu tadi masih belum mampu ngasih nafkah, yang wajib ngasih nafkah orang tuanya kalau dia sebagai suami. Dari itu logikanya kan gitu. Baik. Iya, cukup ibu, cukup ya. Jadi jangan buru-buru nikahkan anaknya bu. Karena ini urusan anaknya banget, juga mikir semua. Ya silakan di pinggir. Assalamualaikum Ustaz. Menyambung pertanyaan Bu Ana tadi, saya juga pernah dengar sebenarnya ceramah di masjid ya Ustaz. Jadi memang kondisinya kan anak sekarang tuh udah bergaulnya tuh udah bebas ya, di sekolah ketemu dengan lawan jenis, kemudian suka, dan belum selesai kuliah memang sudah kita ingin nikah dan belum makan. Lalu ada ustaz itu menyarankan untuk sebaiknya dinikahkan. Artinya maksudnya lebih baik menambah porsi 2 piring, dia bilang gitu kan, daripada nanti anak itu kemudian berzina. Karena kalau berzina itu nanti yang kena dampaknya itu bukan mereka berdua aja, tapi
orang tua atau keluarga lainnya juga akan terbawa dosanya, itu gimana ya Ustaz? Karena kan pernikahan itu kan nanti dia punya anak segala macam kan, nggak cuma 2 piring hitungannya kalau sekarang nanti. Anaknya 5 lagi. Tapi dia belum punya pekerjaan, gitu. Misalnya itu gimana Ustaz? Ya, itu akhirnya pertimbangan mafsadah dan madharat. Jawaban tadi dalil umum, artinya gini, kalau memang anak itu tidak ada kemungkinan dan peluang melakukan maksiat, biarin aja. Jangan buru-buru dinikahkan. Berdasarkan dalil tadi. Kalau yang kasus ini anak sudah kemana-mana, sudah jalan segala macam, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan daripada terkena yang haram, segera nikahkan, itu juga nggak salah. Kalau kondisinya seperti itu, kalau kondisinya umum, kita punya anak masih lagi belajar, anak perempuan lagi belajar, juga nikah, bukan gitu kan? Nggak pas kalau cara itu. Tetapi kalau ada kekhawatiran terjerumus kepada maksiat besar, ngalahin 2 piring 5 piring itu pendapat yang tepat. Karena pilihannya adalah antara dia jatuh pada dosa besar atau kita rugi dikit lah. 5 piring itu paling-paling sepiring itu boleh kan? Pilihan maksud dan motor itu pertimbangan itu Bu. Tapi kalau kondisinya anaknya nggak ada pikiran, nggak ada kemungkinan, anaknya nggak ngapa-ngapa, artinya nggak ada kemungkinan dijurusan, dari dulu jangan buru-buru dinikahkan sampai dia betul-betul mampu tadi. Tetapi ini sebenarnya belum mampu, tapi peluang untuk terkena dosa besar gede, ya kita halangi dulu menyelamatkan, walaupun kita akan rugi sedikit. Sama-sama ada kerugian, tapi rugi terjerumus itu dosa besar lebih besar ruginya dibandingkan rugi mati. Itu pertimbangan itu. Tapi orang tua jadi ikut berdosa ya Ustaz? Kenapa? Kalau misalnya anaknya melarang nikah kerja, tapi anaknya ini ada peluang untuk melakukan zina, itu dilarang sama kita karena bisa jadi khawatir berdosa itu. Bisa berpeluang memiliki kesalahan juga andil juga. Karena dia bisa menghalangi terjadinya dosa besar. Ya, kalau sudah ada peluang khawatir dosa besar segala macam, walaupun belum mampu, mending dinikahkan dulu. Baik. Meskipun calonnya mungkin ya nggak bisa sesuai kriteria yang orang soleh gitu ya, gimana? Itu pertimbangan, banyak pertimbangan. Ini kan kita bicara asumsi dua-duanya ya setara lah, sepupu, sama-sama kakak soleh ya, sepupu. Sama kakak soleh, mana bareng kan ukurannya sepupu, setara. Orang soleh nggak mau diajak begitu ya? Yang ukur orang tuanya dengan mengklaim orang tuanya soleh buang anaknya segitu ya setara. Begitu. Siapa yang kemarin orangnya soleh banget, tapi anaknya begitu ada teman itu akhirnya jadi tanggung jawab dia. Lupa. Jadi itu jadi pertimbangannya bukan caklak tak dulu nunggu mampu baru nikah, tapi kalau ada kondisi yang memaksa, takut terjadi madharat kerusakan lebih besar, ya udah kita ngalahin dulu. Dua-duanya nggak baik, kurang baik lagi gitu. Tapi yang soal lebih tidak baik lagi. Kita ambil resiko yang terkecil. Itu pertimbangan dalam agama. Sama-sama umpamanya ini kedua-duanya nggak baik ini, maka kita menghindarkan ketidakbaikan lebih besar. Itu kaidah dalam akhafud dararain, memilih resiko yang lebih kecil. Soleh buang anaknya segitu ya setara. Begitu. Siapa yang kemarin orangnya soleh banget, tapi anaknya begitu ada teman itu akhirnya jadi tanggung jawab dia. Lupa. Jadi itu jadi pertimbangannya bukan caklak tak dulu nunggu mampu baru nikah, tapi kalau ada kondisi yang memaksa, takut terjadi madharat kerusakan lebih besar, ya udah kita ngalahin dulu. Dua-duanya nggak baik, kurang baik lagi gitu. Tapi yang soal lebih tidak baik lagi.
Jadi kita ambil resiko yang terkecil. Itu pertimbangan dalam agama. Sama-sama umpamanya ini kedua-duanya nggak baik ini, maka kita menghindarkan ketidakbaikan lebih besar. Itu kaidah dalam bikin akhafud dararain, memilih resiko yang lebih kecil. Ya. Nah, nyambung. Ini kayaknya udah mulai. Tinggal tunggu undangan ya. Orang tua tersebut menyuruh anaknya yang sering berbuat berpisah, anaknya mau bagaimana Ustaz? Ya kalau mau ya alhamdulillah, berarti ada cara keluar lebih baik. Tidak harus langsung dinikahkan. Enggak, ya makanya cari jalan keluar terbaik. Kamu bisa harus bilang, ya dia saya bisa aja, enak banget itu kayaknya. Saya manut sama orang tua, itu enak banget. Jadi ini nyari jalan keluar dari kemungkinan terburuk tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau suruh pisah dulu mau, alhamdulillah. Ya enggak mau, di terakhir nikah juga ada apa-apa. Disuruh pisah nggak mau, tapi disuruh nikah nggak mau. Bagaimana Ustaz? Kalau ada nanti suruh kesini aja. Lama ini jawabnya nanti suruh kesini. Tetap izin, Pak saya kayaknya yang selesai ini. Kalau yang ngomong orang tua sulit gitu. Ada lagi? Apa tuh? Tadi yang masalah kalau pas nikahan Ustadz kan bisa jauh-jauh tuh udah selesai akad kan jauh-jauh ya. Maksudnya ya bukan yang di kadang mah penghulunya suka dibikin salim, cium tangan, tampil berdua. Nah itu memang sebenarnya walimah itu bukannya untuk salah satunya niatnya untuk memperkenalkan ini loh suaminya ini istrinya untuk tetangga biar tahu kalau ini adalah suaminya ini. Yang penting udah tahu ini menampil si bapak itu. Selesai. Nah berarti itu perlu ditampilkan juga ya? Nah ini ditampilkan. Tidak ada kewajiban menampilkan. Yang disaksikan proses akadnya, bukan nontonin perempuannya. Lakinya diketahui ini suaminya gitu ya? Maksudnya dari pihak perempuan Suatu saat, nggak harus saat itu. Kalau harus saat itu baru dimungkinkan dong. Gitu. Proses akadnya diketahui. Oh, yang ini selesai. Mengumumkan terjadi pernikahan. Yang kadang-kadang itu di desa bikin malu kan? Kalau orang yang tak terbiasa cium jidatnya, cium ini, wah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.